Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau menjagai kami di sepanjang hari-hari kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan beribadah bersama guru-guru melalui daring dengan murid-murid kami, perguruan Metodis 8. Tuhan Yesus, berkati kami. Sebelum kami memulai pelajaran kami, beri kami hati yang penuh sukacita. Kami dapat menerima pembelajaran yang diberikan guru kami, dan guru-guru juga boleh dengan sukacita memberikan pelajaran kepada anak didik kami. Tuhan, itulah kami, keluarga besar SD Metodis 8, guru dan murid, bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati kami di setiap aktivitas kami. Berkati para orang tua, anak didik kami. Kaulah Tuhan memberikan mereka sukacita dalam mereka memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan mereka memberikan kesehatan Tuhan, hingga mereka boleh dengan hati yang penuh sukacita dalam mendidik, membesarkan, juga membekali pengetahuan dan iman kepada anak-anaknya. Biarlah kami Tuhan, keluarga besar Metodis 8, satu hati memuji dan memuliakan nama. Ampuni dosa dan pelanggaran kami yang banyak ini, agar kami senantiasa dapat menerima berkat yang akan Kau berikan kepada kami, dan kami boleh layak datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, Bapak Abraham mempunyai banyak anak. Metodis 8. Pastinya semuanya keadaan sehat semua ya. Oke, seperti biasa setiap hari Jumat kita beribadah. Nah anak-anak Miss, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan memberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Ya Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami telah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Melalui pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pelita bagi kami, yang menjadi pegangan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin. Nah, mari kita saksikan firman Tuhan hari ini. Kita perhatikan videonya ya. Oke. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."